Abdullah Gimnastiar atau A.Gim adalah seorang pendakwah yang terlahir dengan nama Yan Gimnastiar. Selain pendakwah, A.Gim juga seorang penyanyi, penulis buku, penerbit, pengusaha, dan pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid. A.Gim dikenal sebagai seorang pendakwah yang humoris. Selain itu, dia dikenal sebagai pendakwah yang mengajarkan pengendalian diri, nurani, toleransi, dan keteguhan iman. Dakwahnya mudah dicerna dan menyenangkan. Mari kita cermati kata-kata bijaknya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum klik subscribe, silahkan untuk klik subscribe-nya. Dan bagi yang sudah klik, terima kasih. Salah satu ciri orang ikhlas adalah tidak suka menonjolkan diri, memamerkan, dan menyebut-nyebut amalnya, kecuali dalam batas yang wajar dan proporsional. Sebaik-baik hadiah yang diberikan seseorang kepada saudaranya adalah nasihat yang baik. Sebuah keluarga yang saling menasihati dimisalkan sebagai cermin yang dapat digunakan oleh orang lain memperbaiki penampilannya lebih baik lagi. Semakin kita merasa banyak berjasa, semakin banyak kekecewaan yang kita rasakan, maka kunci agar tidak banyak kecewa adalah keikhlasan. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kesalahan, karena itu Allah menawarkan ampunan. Tembok pemisah antara diri kita dengan kemaksiatan adalah rasa takut akan siksa Allah dan berharap akan pahala Allah. Tidak akan pernah tentram rumah tangga yang tidak mengarahkan anggota keluarganya untuk bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Waktu bekerja orang rajin adalah sekarang, sedangkan waktu bekerja orang yang malas adalah besok. Bekal kesuksesan kita adalah akhlak baik yang ternyata saat ini menjadi sesuatu yang begitu mahal dan dirindukan karena sedikit orang yang memilikinya. Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Berhati-hatilah jika kita halim kepada orang lain yang sedang berusaha taat di jalan Allah. Hal itu bisa mengundang kemurkaannya. Bersahaja dalam hidup. Jangan harap kita bisa menikmati hidup jika diri sendiri saja sudah kita tipu. Apa yang tersisa pada diri kita andai melihat diri sendiri saja tidak mampu? Bersihkan hati selalu. Janganlah terkecoh oleh pujian, andai kita mau jujur, pujian yang datang tidak pernah ada yang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hati kita pedih menyaksikan musibah yang menimpa bangsa ini. Penyebabnya bisa jadi karena kelalaian dan kesalahan kita. Maka taubat adalah kunci bagi kita. Jika setiap orang dan saingan dicurigai atau dianggap sebagai musuh, maka kita tidak akan pernah memperoleh kemajuan. Keindahan cinta yang hakiki adalah ketika kita merasakan betapa indahnya mencintai Allah. Kemuliaan akan lahir dari kerendahan hati, bukan dari kesombongan yang membuat mual orang yang melihatnya. Keseimbangan dalam keluarga akan tercipta manakala siapapun yang ada di dalamnya berperan sesuai fungsinya. Kesusahan dan kemudahan yang menjauhkan kita dari Allah adalah musibah bagi kita. Dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah nikmat. Mereguk kenikmatan dalam beramal adalah buah dari usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ketika beramal. Pernahkah batin kita kecewa lantaran bermaksiat kepada Allah? Upaya perbaikan diri bermanfaat membina ketentraman. Saat kita tersenyum tulus pada saudara kita, saat itulah kita sedang membahagiakannya yang berarti membahagiakan diri kita sendiri. Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah adalah orang yang dibiarkan berbuat kejahatan sesukanya oleh orang banyak karena mereka takut akan kejahatannya. Siapa yang memburu pujian, dunia, waktu, dan tenaganya akan terkuras habis. Untuk itu tiada sadar maut datang menjemput tiba-tiba. Sosok orang tua tidak selalu sesuai harapan. Kita harus mencari kelebihan mereka dan membantunya menjauh dari kehinaan. Tidak dianggap mulia orang-orang yang mengangkat diri namun dengan cara mencelakakan orang lain. Allah lah pemilik cinta. Cintailah Allah maka kita akan dicintai semua makhluknya. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini belum tentu bisa kita kerjakan esok hari, maka pelihara peluang hari ini untuk mengerjakan kebaikan. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kecerdasan, tapi cerdas tanpa hati nurani lebih berbahaya karena bisa membuat kejahatan yang lebih dahsyat.
berakhlak baik. Apalah artinya kita rajin beribadah bila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik? Beruntunglah orang yang diberi ilmu dan mampu mengamalkannya serta menjaganya dengan keikhlasan. Bukanlah kepuasan itu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi manakala kita mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Entrepreneurship adalah kemampuan untuk mengkreat dan mendesain suatu manfaat dari apapun. Jadikanlah setiap tutur kata kita penuh makna dan mengandung hikmah serta jauh dari kesia-siaan. Jagalah hati dari bersemainya bibit kesombongan dan kedengkian, sebab jika bibit-bibit seperti itu tumbuh maka lambat laun hati kita akan mati. Jangan pernah mencoba untuk berpikir-pikir dalam mengerjakan kebaikan. Lakukanlah segera kalau niat itu telah terhujam. Jangan takut kalau kita berbuat adil, sesungguhnya pertolongan dari Allah tidak akan tertukar. Jika hidup kita senantiasa menebarkan kasih sayang tulus, maka semua pihak, baik yang di langit atau di bumi, akan mencintai kita. Kebahagiaan hakiki dalam hidup di dunia ini akan diraih oleh orang-orang yang mempunyai rasa syukur di hatinya. Kejujuran seseorang akan membuat dirinya jauh lebih kaya dari sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya. Maha kuasaan dan kebesaran Allah ada dalam setiap ciptaannya, karena kesombonganlah sedikit manusia yang menyadarinya. Kemampuan orang tua mendidik anak ada batasnya, sedang pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi proses mendidik anak dengan doa. Kita butuh sistem untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Kesuksesan dunia jangan sampai menutup peluang kita untuk meraih sukses akhirat. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi kita tahu persis seberapa banyak bekal yang kita miliki untuk menghadapinya. Mari kita bangun bangsa ini dengan fondasi kekuatan ruhiyah, sebab kekuatan ini memiliki sandaran yang teguh, kokoh dan kuat. Orang mukmin hatinya terjaga, tidak tergoda bujuk rayu perhiasan dunia hingga hidupnya berakhir dalam husnul khatimah. Orang yang berakhlak baik tidak tergantung pada terang ataupun gelap, karena dia akan tetap berakhlak baik walau tak seorang pun melihatnya. Orang yang tulus tidak akan merekayasa aneka kata-kata agar penuh pesona, tetapi dia upayakan agar setiap kata yang diucapkannya benar-benar disukai Allah. Dikala setiap perkataan harus melalui proses pertimbangan yang matang. Jangan sampai tergelincir dengan mengatakan sesuatu dusta. Seorang kaya yang salih memiliki kemampuan mengelola kekayaannya demi kemaslahatan umat sehingga dia dihormati karena kedermawanannya, bukan kekayaannya. Sesungguhnya perasaan rendah diri akan menjadi sesuatu yang sangat berharga andai kata khusus dihadapkan kepada Allah. Sungguh beruntung bagi siapapun yang amalnya ikhlas karena Allah semata, sehingga dia selamat dari tujuan selain Allah dan terjauh dari motif duniawi. Terkadang kita jarang menyadari saat kita diberi masalah, sebenarnya saat itulah Allah sedang mendewasakan kita. Tidak pernah ada rizki yang termahal kecuali menebalnya iman. Dan menebalnya iman itu adalah dibukakannya kegemaran akan ilmu. Tidak setiap harapan harus diikuti. Harapan yang benar adalah yang mendorong untuk berbuat taat dan mencegah keinginan dari bermaksiat. Tidaklah keikhlasan itu kita peroleh kecuali dengan memelihara saat akan beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Tidaklah salah orang bercita-cita menjadi kaya. Yang salah adalah ketika orang berpandangan bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Wanita berpostur bagus tidak identik dengan kemuliaan, malah tidak sedikit yang turun derajatnya karena gemar memamerkan keindahan tubuhnya. Ada kalanya ancaman hidup membuat seseorang lebih dekat kepada Allah, padahal ujian dalam kelapangan jauh lebih berat dibanding ujian dalam kesempitan. Allah meridhoi hambanya karena amal, curahan cinta dan cita padanya.